Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mbak. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Baik, kita lanjutkan materinya setelah beberapa kali asinkron tapi pakai rekaman gitu ya. Walaupun kalau dipikir-pikir sebetulnya lebih enak gitu ya. Videonya di-download lebih kecil ukurannya. Tapi ini karena ada penjelasan skematik rangkaian elektronika, ya. Saya khawatirnya kalau rekaman nanti eh, tidak terlalu jelas gitu. Jadi saya memastikan aja, memastikan bahwa semua eh, join gitu, melihat bagaimana merangkai rangkaian elektronik sederhana. Mungkin yang dulu dari SMK gitu, itu eh, familiar dengan yang namanya microcontroller, khususnya Arduino. Eh, tapi mesti ada yang dari SMA juga kan, secara umum kan eh, belum pernah ngoprek ini apa namanya rangkaian elektronika berbasis controller mikro yang mirip seperti komputer tapi bisa diprogram itu programmable device. Mohon maaf nanti kalau suara saya putus-putus, anu ya, saya di notif ya. Ini agak susah sinyal ya. Saya lanjutkan. Jadi ini seperti komputer programmable device tapi ukurannya mikro kecil, relatif paling besar itu sebesar kartu ATM, ya lebih besar dikit gitulah. Nah, karena kita tidak punya perangkatnya, punya sebetulnya di lab, di labnya pendidikan TIK di kampus Pabelan sana. Mungkin di labnya informatika sekolah vokasi juga banyak ini. Kan kita tidak berinteraksi langsung ya. Jadi di sini saya menggunakan simulator. Simulatornya namanya Tinkercad yang selama ini sejauh ini masih bisa diakses secara gratis gitu. Tadinya banyak simulator, ada Baby-Wise IoT simulator, ada IoT Fi yang arahnya memang lebih ke IoT, jadi nyambung dengan materi kita yang minggu lalu gitu tentang IoT. Tapi karena semua simulator yang bagus-bagus itu sekarang sudah berbayar, ya saya punya beberapa akunnya. Tapi kan mahasiswa hanya bisa diakses 2 sampai 3 orang. Kita ada 30 orang kan nggak bisa ngakses. Jadi saya menggunakan Tinkercad yang terbatas hanya untuk Arduino, tapi untuk memahamkan konsep, insya Allah sudah cukup lah. Nah, kita review sejenak ini materinya. Yang kemarin kan saya menjelaskan tentang tradisional IoT ya, topologi tradisional IoT. Karena IoT yang kontemporer, yang modern itu sudah dikombinasikan dengan cloud, yang mana dia terhubung ke jaringan berbasis luas yang serverless, tidak butuh server tapi bisa memproses data gitu. Servernya sebetulnya ada, cuma bentuknya cloud gitu, jadi seolah-olah serverless gitu ya. Nah itu topologi IoT yang kekinian gitu, yang kontemporer, yang tidak bisa kita simulasikan kalau menggunakan Tinkercad. Jadi saya membatasi, kita akan menyimulasikan IoT pada rangkaian yang sederhana yang disebut sebagai WSN, Wireless Sensor Network. Yang mana batasan antara IoT dengan WSN itu ada di sebentar, di sini ya. Dia tidak terkoneksi dengan apa namanya public APN, tidak terkoneksi dengan cloud. Nah, bagian yang ini disebut sebagai WSN, bagian ini disebut sebagai IoT.
Ya sebetulnya IoT keseluruhan dari ini. Cuma karena kita bicarakan simulasi sederhana ya, di ranahnya ke WSN. Nah, aduh error. Nah, sebelum kita lanjutkan ke simulasi, kita perlu penyamaan persepsi ya. Jadi ada istilah yang namanya mikroprosesor, mikrocontroller, dan yang terakhir adalah mikrokomputer. Mikroprosesor itu adalah serangkaian rangkaian elektronik yang ukurannya kecil ya. Ukurannya kecil, bahkan sekarang ada yang berbasis nano itu, yang di dalamnya terdiri dari board papan silikon itu, kemudian ada rangkaian PCB-nya, dia terdiri dari algoritma processing unit dan algoritma logic unit, prosesornya itu. Nah, mikroprosesor yang kecil itu, dia dihubungkan dengan rangkaian set instruksi, sistem bus, terhubung dengan apa namanya ROM dan seterusnya. Itu berkembang menjadi, dan beberapa interface ya, kabel-kabel bisa dikoneksikan ke perangkat I/O yang lebih besar, yang lebih bisa komunikasi dengan manusia, seperti layar, seperti apa namanya, perangkat elektronik seperti lampu, bisa ditambahkan dengan kabel. Nah, itu berkembang menjadi mikrocontroller. Nah, set yang lebih lengkap lagi bisa diprogram, walaupun mikrocontroller bisa diprogram ya, tapi mikrocontroller yang lebih canggih, dia bisa diberi sistem operasi, bisa digunakan untuk menjalankan file multimedia, memutar apa namanya suara, gambar bergerak, kemudian terkoneksi ke jaringan secara independen langsung, itu tidak butuh perangkat lagi. Kalau mikrocontroller kan butuh di gambar topologi ini, dia butuh ini ya, butuh apa namanya, access point gitu. Kalau mikrokomputer dia sudah independen, bisa terkoneksi dengan jaringan, dia disebut mikrokomputer. Nah, mikroprosesor ini ya prosesor itu AMD Ryzen, terus apa namanya, Intel Core Family, terus ada lagi yang ukurannya kecil itu apa, Snapdragon ya, MediaTek Snapdragon, itu mikroprosesor. Mikrocontroller lebih canggih, sudah disolder gitu. Ini ada Arduino, ada apa namanya, Wemos, kemudian mohon maaf saya mute. Kemudian yang lebih canggih lagi itu adalah Raspberry Pi, ada Intel apa namanya, Edison, Intel Galileo, Intel Edison. Kemudian ada Samsung Arctic, Samsung Arctic masuknya mikrocontroller, Samsung Arctic. Kemudian ada ATmega juga masuk ke mikrocontroller. Kemudian ada Windows IoT Core, lah itu masuknya ke mikrokomputer. Nanti kamu bisa googling contoh-contoh komputer mikro dan apa namanya, mikrocontroller, bedanya apa, perangkat-perangkat yang membedakan itu apa. Kan masih tersambung ya saya. Kalau putus di notif ya, Pak, suaranya hilang. Baik, Pak. Oke, lanjut. Nah, mikrocontroller yang akan kita gunakan ini cukup terkenal, namanya adalah Arduino. Arduino ini bentuknya papan ya, sebesar KTP atau SIM atau ATM gitulah. Mungkin ada yang lebih besar dikit, yang dikembangkan secara open source, biasanya digunakan untuk proyek-proyek sederhana, desain rangkaian elektronik, pengujian apa namanya, rangkaian elektronik, bahkan sampai membuat purwarupa atau prototyping. Ada banyak jenis boardnya Arduino ini dengan fitur yang berbeda-beda. Tapi yang paling mudah, bukan yang paling mudah, yang paling apa ya, yang cukup untuk belajar gitulah.
cukup untuk belajar, cukup untuk membuat rangkaian sederhana, paling populer, komunitasnya besar gitu. Forumnya banyak, kalau ada apa-apa tanya ke forum, bahkan sekarang di YouTube juga banyak. Itu adalah seri Uno, Arduino Uno R3. Nah, temennya dia ada banyak, ada Arduino Mega, ada AT Mega yang biasa digunakan untuk robot gitu. Kalau kamu ikut atau lihat kontes lomba robot itu kan ada robot yang disuruh sepak bola, ada robot laba-laba, robot apa itu namanya pembersih sampah, itu biasanya menggunakan Arduino Mega, atau ada lagi seri yang lain namanya AT Mega. Nah, ini yang akan kita bahas adalah yang seri Uno. Otaknya ada di sini, ada di main black rectangle ini, yang kotak di tengah ini. Bentar. Yang ini ya, yang ini dengan silver pins. Tempat ini, tempat main black rectangle ini, tempat di mana kita memasukkan kode program yang berfungsi untuk membuat si Arduino ini memerintah komponen elektronik yang terhubung dengannya. Memerintah komponen elektronik. Berarti dia bisa terkoneksi dengan komponen elektronik. Pernyataan yang ketiga, masing-masing pin dalam microcontroller ini bener deh, ini mikroprosesornya ya ini ya berarti ya. Jadi ini unit terkecil tadi, mikroprosesornya tadi, masing-masing pinnya ini di bawahnya kan ada kakinya. Itu tersambung dengan jalur yang mengarah pada black plastik di tepi ini. Pada masing-masing tepi dari papan Arduino. Kemudian dia masing-masing tepi ini bisa terkoneksi dengan rangkaian elektronik seperti resistor, lampu, sensor, kemudian LCD yang papan kecil itu, kemudian servo motor, kemudian project board. Project board itu penggantinya solder ya. Jadi kalau tidak berani nyolder atau membutuhkan desain yang kompleks tanpa jangan disolder dulu gitu, dia bisa menggunakan project board. Project board bentuknya apa nanti akan saya perlihatkan. Jadi ini ada keterangan seperti ini ya. Kamu dapat membayangkan ini ya, mikroprosesor yang hitam-hitam ini. Ini adalah otak, pusat kendali dari sistem yang kita buat. Nah, apapun yang dipasang di sini, kalau dia lengan robot, dia bisa jadi mesin penggerak. Kalau dia servo motor, dia juga bisa jadi mesin penggerak. Dipasangi roda juga bisa, roda yang diperintah dari pin ini juga bisa, dan seterusnya. Jadi kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Sumbernya ada banyak ini. Kalau kamu cari referensi tentang Arduino di YouTube-nya orang-orang India, itu banyak sekali tutorial tentang Arduino. Nah, karena kita tidak punya perangkatnya, kita akan menyimulasikan menggunakan ini namanya Tinkercad. Ini kamu bisa login ke sini, Tinkercad, register, login, kemudian nanti ada 3 pilihan menu ya, ada 3D design, ada sirkuit, ada kode blocks untuk belajar pemrograman, tapi dia pemrogramannya kotak-kotak ditata gitu, yang membentuk sebuah rangkaian algoritma yang jika dijalankan dia akan melakukan sesuatu. Kemudian ini ada kursus singkatnya, ya benar ada kursus singkatnya dan gratis kalau berminat. Kalau masalah 3D design masih kalah ya dengan software yang biasa kamu operasikan itu, SolidWorks gitu. SolidWorks terus AutoCAD gitu mungkin masih kalah.
Mungkin di SolidWorks ada sirkuit juga enggak? Ada nggak? Saya belum pernah buka SolidWorks. Pak. Ada ya. Ada. Kemudian apa namanya? Walaupun lebih lengkap ke desain manufaktur gitu ya, tapi ya ini simpelnya ada di sini. Nah, kalau sudah daftar, ada menu ini create new circuit, ini bisa di apa namanya? Diklik. Kalau sudah diklik dia akan diarahkan ke ini workspace yang kosongan ini. Blank workspace ini digunakan untuk melakukan drag. Aduh, putus. Sudah connect. Sudah, Pak. Oke, saya ulangi. Blank workspace ini digunakan untuk menaruh komponen virtual ini di geret ke sini, drag and drop komponen ini. Kemudian ini menunya sangat sederhana ya, untuk muter-muter aja untuk menata desainnya supaya lebih enak. Ini untuk delete ya, kalau perangkatnya ternyata nggak jadi dipakai gitu, delete. Kemudian ini untuk undo, redo, ini sama seperti di Office, ini fungsinya sama aja. Kemudian ini untuk memberi komen pada perangkat yang dipasang. Ini untuk membuat perangkat atau kabelnya itu visible atau invisible. Ini untuk merubah warna kabel. Biasanya kalau rangkaiannya kompleks gitu, dia digunakan untuk ini apa namanya? Membedakan rangkaian mana yang sensor, mana yang ground, mana yang project board dan seterusnya. Kemudian ini kode untuk memulai melakukan programming ke boardnya Arduino ini. Setelah dirangkai jadi lengkap gitu kan, itu harusnya kan memasukkan kode ke dalamnya supaya bisa diprogram. Kemudian ini kalau programnya sudah selesai disimulasikan, start simulation. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 komponen utama yang disupport oleh Tinkercad. Yang pertama general. General ini ya rangkaian elektronik sederhana. Mulai dari resistor, kapasitor polarized, kemudian dioda, ada induktor, dan lain-lain. Kalau di scroll nanti ada banyak. Ini sambil saya demo kan. Kemudian input, komponen input ada push button, ini untuk memutus rangkaian ya, untuk memutus arus. Kalau diputus berarti perintahnya off gitu. Atau di reset gitu. Kalau tidak diputus berarti arus jalan terus. Kemudian ada potensiometer, ada fotoresistor yang sering kita gunakan ini ya. Light switch ini saya kurang begitu paham untuk apa. Kemudian ada ambient light sensor ini untuk rangkaian fasi ini biasanya lampu otomatis kalau ada gerakan mendekat lampunya ini nyala. Jadi tidak diperintah oleh controller tapi dia berdasarkan kondisi lingkungan di tempat dia berada. Kemudian ada fotodiode, kemudian ada infrared, ada ultrasonik. Nah, ini yang biasa digunakan di dua ini, yang biasa digunakan di mata robot-robotan itu ya, robot. Kalau kamu ngerangkai robot laba-laba, itu robot apa, pembersih, pengumpul sampah, itu biasanya matanya kan pakai ultrasonik, membuat mobil otonom, mobil smart vehicle yang mau nabrak ngerem, nah itu kan pakainya ini juga ultrasonik. Dia fitur unggulannya adalah memancarkan ini ya, sonar ke penghalang. Kalau di set kalau sonarnya memantul dalam jarak berapa meter atau senti atau mili yang ditentukan, dia akan berhenti atau memberikan alert untuk memberitahukan ke si Arduino-nya tadi, ini loh kita sudah dekat dengan penghalang atau bagaimana, dia akan berhenti. Kemudian ini ada PIR, sensor gerak ini, mendeteksi gerak di sekitarnya. Sensornya yang lain ada banyak, tidak bisa saya screenshot semua. Ada sensor temperatur juga, sensor DHT, kelembapan.
dan lain-lain. Kemudian perangkat output ada LED, ada LED RGB, ada bolam, light bulb, dan neopixel, ada neopixel dengan model apa ini namanya? Jewel, ada yang ring 12. Nah, bedanya input dengan output. Input ini hanya menerima apa namanya ya? Rangsangan dari lingkungan gitu. Sesuai fungsinya. Dia sensor itu kan hanya merespon ya, menerima apa ya namanya, menerima respon, dia memberikan informasi ke controller Arduino. Dia tidak bisa mengeluarkan respon juga, jadi menerima respon tapi tidak mengeluarkan respon. Jadi cukup tahu ada sesuatu di lingkungan sekitarnya. Nah, yang memberikan respon itu yang ini, output. Jadi menerima rangsangan ya, misalnya ada cahaya, ya sudah dia, oh ini ada cahaya, oh ini ada tembok penghalang, ultrasoniknya tahu. Nah, yang memberikan respon itu adalah perangkat-perangkat output, lampu, lampu RGB, terus apa ya, servo motor itu yang kayak baling-baling dulu, gerak-gerak. Nah ini micro servo, kemudian segmen display, kemudian piezo ini bass, ini dia memberikan noise ya, biasanya digunakan untuk sensor kebakaran ini. Kemudian ini LCD, misalnya dia akan memberikan alert, awas ada api, awas ada banjir, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian ini adalah power adalah satu daya, sumber daya yang bisa digunakan di apa namanya, skematik dari yang Arduino yang kita buat tadi. Kemudian ini breadboard, bacanya susah ya. Saya lebih suka menyebutnya project board. Sama ya, project board ini papan itu namanya, pengganti, bukan pengganti sih. Dipakai beneran juga bisa. Tapi biasanya orang yang sedang belajar merangkai elektronik takut-takut salah nyolder gitu ya, dia bisa pakai ini, breadboard atau project board. Kemudian nah ini lakonnya ada di sini, microcontroller Arduino Uno, microbit, breakout, ATTini, ATmega nggak ada. Jadi ini fitur-fitur yang ada di dalam Tinkercad. Nah, terus caranya pakai gimana? Caranya pakai ini ada rangkaian sederhana ya, rangkaian sederhana. Kita ditugaskan untuk menyalakan ini lampu LED berwarna merah ini dengan board Arduino ini, diprogram supaya nyalanya delay 2 detik, setiap 2 detik nyala, mati 2 detik, nyala lagi, mati lagi 2 detik. Dengan source code-nya ini, kalau nggak bisa coding bahasa C++, itu si Tinkercad ini menyediakan block programming yang ngodingnya tinggal drag and drop. Misalnya set pin 2 itu pin ini loh, kelihatan enggak ini? Port nomor 2 nih, pin nomor 2. To low itu maksudnya tidak ada arus listrik atau arusnya sangat kecil. Jadi dia tidak menimbulkan apa-apa ke perangkat elektronik yang terhubung dengan pin 2. Kemudian yang perintah berikutnya adalah wait 2 second. Jadi selama 2 second perangkat yang terhubung ke pin 2 ini nggak ngapa-ngapain selama 2 second. Kemudian setelah 2 second diulangi lagi set pin 2 tapi high, arusnya dikasih arus besar. Nah, kalau dikasih arus besar, respon apa yang terjadi lah itu yang akan kita cari tahu. Nah, respon yang akan kita cari tahu itu terjadi selama 2 detik. 2 detik. Kemudian setelah 2 detik dia akan looping, kondisinya akan berulang terus forever ya, ini ya, looping forever, tidak ada
terminasinya, tidak ada terminated-nya. Jadi seperti kedap-kedap tapi hanya dalam rentang waktu tiap 2 detik mati nyala, mati nyala. Nah, kebutuhannya adalah Arduino dan LED satu, ini boardnya ini ya. Kemudian resistor ini untuk menghambat ya, karena LED kan butuhnya arus kecil ya, jadi dia tidak membutuhkan resistor supaya bisa nyala sesuai dengan tegangannya gitu. Kemudian, nah apa yang akan kita buktikan dari skematik ini adalah LED-nya. Oke, kita coba langsung aja. Saya akan buat dari awal ya. Oh, enggak kelihatan ya? Saya ulangi share screen-nya. Sudah terlihat sekarang? Sudah, Pak. Nah, ini tadi kalau kamu login begini menunya, jadi coba aja mumpung masih gratis. Tapi kalau di laptopnya punya yang lebih bagus ya enggak apa-apa. Misalnya Proteus atau ya SolidWorks itu. Nah, kita coba create new circuit. Nah, ini tadi ya. Komponennya ada banyak sekali. Kalau nyari satu-satu lama ini. Nah, ini kita pakai ini butuhnya apa tadi? Resistor. Warnanya bisa diganti-ganti ya ini ya lampunya. Nah, sekarang kita hubungkan. Ada dua kutub ya nih ya, katoda dan anoda. Katoda itu negatif kalau tidak salah ya. Iya, negatif. Kalau kebalik di bener gitu. Ini pelajaran SMA ya. Mungkin udah lupa. Kutub negatif itu biasanya kalau rangkaian elektronik dia di ground kan. Nah, ini pinnya kan ada pin RF, GND, pin 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, GND ini adalah pin untuk ini apa namanya? Ground. Ada 3 pin yang berfungsi untuk ground di sini untuk dikoneksikan dengan kutub katode. Jadi dia untuk sementara perangkat ini bisa menampung berapa berarti? 3 rangkaian elektronik ya. 3 rangkaian elektronik. Nah, ini di kutub yang anode dikoneksikan dengan ini apa namanya? Resistornya. Kemudian lah ini mau ditaruh di mana? Nggak bisa digeser ya. Misalnya mau ditaruh di pin 3 boleh, pin 4 juga boleh, 5 boleh, 6 boleh. Boleh, nggak masalah. Sesuaikan dengan PowerPoint, dia ditaruh di pin kedua. Nah, sudah jadi ya. Rangkaiannya sudah jadi. Tapi dia disimulasikan enggak ada efek. Stop simulation. Karena kodenya ini nggak nyambung. Kita hapus saja ini. Nah, kita akan membuat kode baru supaya si lampu hijau ini berkedip sesuai kehendak kita.
Nah, perintahnya yang ini ya, yang set pin. Perintahnya ada banyak. Ini kalau dijelaskan mungkin bisa 4-5 pertemuan. Karena ini untuk pengetahuan aja, jadi langsung saya kasih tahu yang ini loh yang dipakai set pin 0. Berarti dia melakukan interfacing pada pin ke 0. Pin ke 0 yang ini ya berarti ya. Kalau nekat saya gini kan lampunya nggak akan nyala. Kemudian kontrol itu memerintahkan apa yang terjadi. Wait 1 second. Karena mau ada dua aktivitas ya, nyala mati, nyala mati. Berarti ada dua perulangan kan? Sorry, iya dua perulangan. Berarti kita buat satu lagi di sini. Set pin, kontrolnya apa yang terjadi dengan rangkaian itu taruh di sini. Kita set misalnya 3 detik gitu, 3 detik, 3 detik. Karena kita mau membuat sistemnya berkedip ya, LED-nya berkedip. Berarti yang satu eh, putaran pertama dia tidak dialiri arus. Berarti kita set ke low. Kemudian setelah 3 detik, putaran berikutnya dia nyala. Sekarang coba di start simulation. Nggak terjadi apa-apa. Saya lupa. Karena pinnya belum di-set. Pinnya masih 0 tadi ya. Pinnya kita rubah ke 2. Karena ini kan kutub anodanya dari resistor ke pin 2 kan. Yang katodanya ke ground. Nah, di sini juga gitu. Ini set ke pin 2. Nah, sekarang kita start simulation. Nyala, mati. Pas ya. Detik ke-9 nyala, detik ke-12 mati. Ya, dan seterusnya. Oke, leg pertama berhasil. Sekarang PPT-nya masih terlihat? Masih, Pak. Terlihat, Oke. Nah, sekarang kita buat lampu bangjo. Simple project. Simple banget. Lampu bangjo tapi single. Dari satu jalur tok. Biasanya bangjo itu kan pertigaan atau perempatan. Nah, ini single. Single traffic light. Yang dibutuhkan karena lampunya bangjo, berarti lampunya kan ada 3 ya. Merah, kuning, hijau. Lampunya ada 3, resistornya ada 3 juga. Resistornya ada 3. Nah, sekarang kita pakai project board. Project board itu biar nggak langsung nancep ke apa namanya rangkaiannya tadi ya. Sebagai gampangannya perpanjangannya inilah. Karena dia port pin groundnya ada banyak. Di sini kan groundnya cuma ada berapa itu? Cuma ada 3. Oke, kita mulai. Ini kita hapus dulu berarti. Ini dihapus. Wih, nggak bisa. Kita hapus saja ini biar enggak konslet nanti. Kita copot dulu, carikan temennya, merah, kuning, hijau. Resistornya ada, mana resistor? 3. Resistornya ada 3, kurang 1 board. Wow, terlalu besar. Butuhnya enggak ini. Yang small. Kalau yang mini besar mana ya? Oh, kekecilan. Ya, kita pakai yang ini, apa namanya? Alah. Enggak jadi. Nah,
Nah, terlalu sensitif dengan mouse-nya. Nah, sekarang kita rangkai. Sekarang gambarnya gimana toh? Oh iya. Ini di C13. C13, 32. Urutan ke C. Oke. C5. C5. Merah dulu ya. Kita pasang di 2345. Kemudian 12 berapa nih? 11, 13, 14, 15, 16, 19. 12, 19. Urutannya maksudnya 12, 19. Nah, project board itu terminatingnya ada di ini yang paling bawah ini, 2 paling bawah dan 2 teratas. Ini plus minus. Kemudian rangkaian elektroniknya ditaruh di klaster atas dan klaster bawah. Tidak boleh ini disilangkan ke sini, itu tidak boleh. Yang di sini juga disilangkan ke sini juga tidak boleh. Perangkat yang ada di jalur bawah ini, dia akan terkoneksi dengan teman-temannya di jalur yang bawah. Demikian juga yang ada di atasnya. Jadi ini kita katode kan negatif ya, dia diarahkan ke sini. Ini juga diarahkan ke sini. Ini diarahkan ke sini. Kemudian digroundkan kalau nggak salah. Iya betul. Jadi yang digroundkan salah satu aja. Digroundkan ini dia sudah mewakili satu jalur ini digroundkan semua. Groundkan. Kemudian resistornya sekarang. Resistornya diputer dulu. Pinnya berapa tadi? 13. 32. Ya, terserah ini sebenarnya. Yang penting pinnya masih gitu aja. 13. Ini kita coba ke 5. Coba ini kita coba ke 4. Nah, sekarang coba di start. Enggak terjadi apa-apa. Delete dulu ya. Delete. Kemudian karena pinnya ada 3. Ditumpuk langsung aja. Set pin. Karena Bangjo ya. Bangjo dia berarti nyalanya kan gantian. Jadi yang paling atas itu yang merah dulu. Yang kuning agak nanti. Yang hijau agak nanti. Kemudian sama. Sekalian aja lah. Set pin. Nah ini dibalik nih. Yang merah mati gantian. Yang kuning nyala. Yang hijau mati.
Kemudian, aduh, sorry. Ngapain tuh ini? Nah, saya kecilkan aja. Nah, dia low, high. Sekarang yang nyala yang hijau. Oke, ini inputnya ya. Sorry, outputnya. Nah, sekarang untuk mengendalikan outputnya kita wait, 2 detik, nggak usah lama-lama. 2 detik, 2 detik, ini 2 detik. Nah, sekarang kita set pinnya. Merah tadi 13 kan? 13. Yang itu berapa itu? Kuning 5, yang ini 4. Ini 13 juga. Ini 5, yang ini 4. Kemudian ini diulangi sampai habis. Nah, kita coba. Kalau pengen nyimpen kodenya ini ya. Void loop. Terus jadi perulangan ini. Nyalanya gantian terhadap pin-pin yang dipasang terhadap pin ini. Jadi deklarasinya ini ya. Setup pin ke-13, 5, 4. Interface-nya output. Terus diulang. Diulang sebanyak 3 kali. Kita start aja. Kelihatan. Bentar, ini nutupi. Saya kembalikan dulu. Nah, start simulation. Berhasil ya. Merah 2 detik. Kuning 2 detik. Hijau 2 detik. Dan seterusnya. Oke, stop. Tuh. Terus hubungannya apa ini dengan IoT gitu? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Hubungannya ya ini dia biasanya digunakan sebagai perangkat pengendali sensor-sensor yang dipasang ke sini. Nah, sekarang coba latihan karena tutorialnya banyak banget ya. Ini saya nemu di sini di instructable.com, beginner Arduino with Tinkercad circuit, sama di Hexter.io. Ini komplit, ini step by stepnya komplit. Nah, kamu kalau materialnya ini tadi saya dari sini ngambilnya. PPT-nya tadi versi Inggris lengkapnya dari di sini. Saya singkat diambil yang perlu-perlu aja sama dikombinasikan dengan demo dari sini. Nah, sekarang tugasmu ada ini. Individu sama kelompok 3-4 mahasiswa. Yang individu kamu buat lampu bangjo juga. Lampu bangjo tapi ditambahi pertigaan gitulah, pertigaan atau perempatan. Ini kan cuma satu aja ini. Lampu bangjo dari satu jalan. Dari dua jalan ya tinggal nambahi bawahnya. Nah, sekarang codingannya sama persis. Ini nanti saya upload video dan materinya saya upload. Tinggal ngulangi lagi kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini. Kamu buat minimal pertigaan atau perempatan. Yang individu. Kemudian yang kelompok. Yang kelompok ini kamu membuat pura-puranya ini apa namanya? Simulator kebakaran hutan, pura-puranya bisa diterapkan di mana aja. Intinya dia adalah mendeteksi temperatur dan asap. Dan sensornya ini ya saya tuliskan. Temperatur, asap ya bro.
fog, asap sama ini buzzer. Nanti targetnya adalah buzzernya bunyi ngeses gitu. Bunyi berarti temperaturnya ketangkep, asapnya ketangkep, terdeteksi. Nah, supaya IoT, buzzernya itu yang dibunyikan bukan suaranya, tapi ngirim notifikasi ke cloud center-nya, jadi ke command center-nya. Misalnya di dinas kehutanan gitu misalnya ya. Di sana ada command center puskomnya gitu. Ada notifikasi yang terkirim di server di situ. Mau lebih advance lagi, kalau ada notifikasi ke situ, ada drone terbang gitu, nyiram. Tapi drone ya kalah sama kebakaran hutan ya. Ya, itulah simulasinya. Ini tugasnya di deadline-nya 1 Desember, tambahilah 2 gitu. 2 Desember. Minggu depan ya berarti ya. Minggu depan hari Kamis. Upload di Spada, nanti saya buat ini apa namanya? Tempat submission. Oke, itu dulu singkat. Nanti kita coba buat smart home kalau sudah berhasil deteksi asap, kita coba yang smart home. Sedikit lebih susah. Kita buat sama-sama tapi. Gimana? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Izin bertanya Pak, ada. Yeah. Itu berarti numpuknya bentuknya apa ya Pak? Link aja. Link. Oh iya Pak. Ini kan kalau kamu buat akun di Tinkercad ini nanti akunmu akan bisa di-sharing, Mas. Bisa di-share. Baik Pak, terima kasih. Oh, sorry. Saya ulang. Nggak bisa ada yang bayar ternyata. Nggak bisa. Numpuknya ini aja, skematik, daftar komponennya, daftar komponen, skematiknya. Skematik itu gambar rangkaiannya tadi loh. Rangkaian tadi, terus blok programmingnya, terus source code-nya. Source code-nya. Mau direkam aja juga boleh. Direkam pakai screen capture, terus di-upload ke Google Drive misalnya. Kalau videonya pendek sekali kan nggak usah lewat YouTube ya. Google Drive aja nggak apa-apa. Google Drive terus dikirim linknya gitu nggak apa-apa. Itu aja. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Silahkan. Oh, di Tinkercad itu bahasanya cuma C++ atau ada yang lain Pak? Block programming sih Mas ini. Sebetulnya dia itu C++ yang di GUI-kan ke block programming, ke kode blocks. Jadi tinggal drag and drop tadi loh, drag and drop, terus nge-cheat lah gampangannya kalau kamu nge-game, skripnya nge-cheat tuh, skripnya di set pin. Kalau ngetik sendiri kan, ya itu tadi, ngetik sendiri skripnya itu, panjang itu ya. Ini, saya share lagi. Nah, sebetulnya kamu nyusun ini loh, nyusun bloknya ini, nyusun blok-bloknya ini kan akan menampilkan kode ini, C++ code ini. Agak curang sih, tapi ya enggak apa-apa. Kalau di Proteus atau SolidWorks mungkin nggak ada ininya, nggak ada bloknya ini. Banyak Mas tutorialnya, di sini ada. Ini intinya kamu saya suruh nyoba aja. Di Instructable ini ada. Bahkan kamu ngerjakan berapa ya, 1 jam gitu dari sekarang kalau langsung nyari, mesti berhasil. Mesti berhasil. Intinya biar apa yang kita obrolkan selanjutnya nyambung gitu. Itu aja. Ada lagi pertanyaan? Ya Pak, terima kasih. Oke, yang lain ada lagi? Jika tidak ada, saya tutup. Jangan lupa presensi. Ada yang selalu lupa itu. Presensinya mesti lupa si Japri. Ada pertanyaan boleh tanya Japri maupun lewat grup. Saya tutup dulu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.